Menurut saya ini adalah satu kasus, bukan dua kasus. Satu kasus. Kasus penjambretan. Ya. Satu kasus itu, satu perkara itu ada sekumpulan tempat, satu TKP, di situ kumpul semuanya, peristiwanya, tersangkanya, korbannya, barang buktinya. Ada satu peristiwa, banyak TKP-nya, korbannya di situ, barang buktinya di sana, pelakunya di sana, barang bukti lain di sana, ada beberapa TKP lagi. Nah, kalau yang dibahas tadi ini adalah satu peristiwa, dua TKP. TKP terjadinya penjambretan, TKP terjadinya tertangkapnya pelaku penjambretan yang dalam tertangkapnya pelakunya meninggal dunia. Jadi TKP pelaku meninggal dunia itu TKP-nya reskrim, bukan TKP-nya lantas. Menurut pandangan saya. Kalaupun lantas mau diminta tolong untuk olah TKP, boleh-boleh aja. Itu TKP-nya reskrim, satu berkas perkara. Karena satu konteks, satu kaitan. Jadi waktu istrinya dijambret, terus suaminya dekat situ dengar jambret, suaminya datang, itu peristiwa itu adalah peristiwa yang bisa dikatakan peristiwa menurut KUHP ya, dikategorikan tertangkap tangan. Pada saat kejadian diketahui oleh orang, tidak lama setelah itu, atau ditemukan padanya barang bukti yang berkaitan, atau diteraki orang. Jadi suaminya itu dalam kondisi tertangkap tangan, istilah hukumnya. Jadi siapapun yang dalam kondisi jambret, entah suami, entah tukang bakso, tukang pecel, mengetahui itu, dia tergerak, dia bisa melakukan penindakan di lapangan. Nah, terjadi upaya-upaya hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti memepet sampai menabrak. Ya, akibatnya tidak diperkirakan apa yang akan terjadi. Tetapi si pelaku itu tidak mengindahkan. Kalau dia mengindahkan nggak terjadi apa-apa. Atau dibalik, seharusnya yang ngejar nggak seperti itulah, jangan sampai nabrak-nabrak lah, jangan sampai mepet-mepet lah. Apa begitu yang kita inginkan? Atau dibalik aja, lebih sopan lagi, harusnya yang ngejar itu mengawal aja, atau monggo mas silakan hati-hati di jalan, baik-baik ya. Apa seperti itu? Jadi kalau kejadian sudah jelas, diurai sudah jelas, memang cukup unsur untuk dikatakan ini pidana penjambretan, dan reserse sudah bekerja, terpenuhi unsur itu, dan tersangkanya meninggal dunia, sehingga dihentikanlah kasusnya karena tersangka meninggal dunia. Case close, tutup, selesai. Nggak ada kasus lalu lintas itu, terlalu jauh. Apalagi minta pendapat ahli. Maaf nih, apa sudah nggak mampu lagi berpikir sampai minta pendapat ahli? Kapolres Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo menyampaikan permohonan maaf kepada Hogi Minaya dan istrinya Arsita Minaya. Permohonan maaf tersebut disampaikan langsung Edi dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI di Jakarta. Permintaan maaf ini terkait penetapan Hogi sebagai tersangka oleh Polres Sleman setelah ia mengejar pelaku penjambretan yang merampas tas istrinya. Namun dua jambret yang dikejar Hogi mengalami kecelakaan sehingga meninggal dunia. Edi mengakui penerapan pasal terhadap Hogi Minaya tidak tepat. Tak hanya kepada Hogi dan Arsita, Edi juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas. Sementara Komisi 3 DPR RI meminta agar kasus hukum yang menjerat Hogi Minaya diselesaikan secara damai dengan menghentikan perkara, bukan melalui mekanisme restoratif justice. Sedangkan istri Hogi, Arsita Minaya, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian serta dukungan yang diberikan berbagai pihak. Ia mengaku lega karena suaminya mendapat keadilan. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan
keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah, matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun, matur nuwun. Kasus hukum yang awalnya muncul dari aksi spontan seorang suami dalam membela istrinya kini menjadi salah satu peristiwa yang paling disorot. Hogi Minaya, seorang pria berusia 43 tahun, ditetapkan sebagai tersangka setelah mengejar penjamret yang merampas tas istrinya di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Peristiwa ini kemudian berlanjut ke jalur hukum yang tidak terduga. Hogi ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran lalu lintas yang menewaskan 2 orang. Hogi sempat berstatus tahanan kota, namun kasusnya kini diselesaikan lewat upaya restoratif justice. Tim Liputan Anyus melaporkan. Izin kami pada kesempatan ini memohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah. Karena kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hogi itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Belum surut. Pergi datang lagi. 2 minggu di sini. Sudah 2 minggu ya. 2 minggu apa? 2 minggu niki bakal. Masih ada airnya, belum bersih semua, barangnya masih di atas. Masih di atas. Ya. Berarti ini air naik surut itu. Ya. Sempat surut, Mbak? Sempat, ini sudah ini tadi malam segini lagi. 30 cm, naik lagi. Ya. Sudah berapa lama di sini, Mbak? 3 minggu. 3 minggu.